Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Amanda dengan NIM H032036 Pendidikan Biologi. Hai, baiklah teman-teman, kita akan membahas sedikit tentang mengkaji hubungan organisme dan faktor lingkungannya, bakteri dan jamur, yaitu terkait pada hewan, tumbuhan, bakteri, dan jamur. Baiklah, langsung saja dari referensi yang saya temukan mengenai hubungan hewan dan lingkungannya. Contohnya itu spesies lalat di TTS Kawinatan Palembang. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian estimasi DKK 2004. Perbedaan bahan yang terkandung di sampah mempengaruhi spesies lalat yang ditemukan. Menurut Rosendal, suhu kelembapan udara dan tekstur permukaan tempat mempengaruhi kelimpahan dan penyebaran lalat. Lalat akan beraktivitas maksimum pada suhu 35-40 derajat Celcius. Selain itu, sanitasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi keberadaan lalat. Sanitasi yang buruk merupakan kondisi ideal lalat untuk berkembang biak, sehingga populasi lalat meningkat pada suatu lingkungan. Jumlah lalat yang ditemukan paling banyak terdapat pada plot 3. Pada plot ini terdapat lubang besar tempat sampah baru dan sering mengalami pengerukan sehingga lebih banyak mengeluarkan air lindi yang mengeluarkan bau menyengat. Plot 1, banyak terdapat sampah yang sudah lama yang sangat jarang terjadi pengerukan. Sedangkan plot 2 dan plot 4 masih terjadi aktivitas pengerukan dan menimbulkan bau menyengat yang menarik perhatian lalat untuk datang. Sementara plot 5 tidak mengalami pengerukan, hanya digunakan pemulung untuk membangun tempat mengumpulkan dan menyimpan barang-barang bekas yang diambil dari area pembuangan sampah. Hubungan antara tumbuhan dengan lingkungan. Hasil penelitian tentang identifikasi tumbuhan paku di kawasan Benteng, Desa Saparua, Kabupaten Maluku Tengah menunjukkan bahwa ditemukan 4 jenis tumbuhan paku. 4 jenis tumbuhan paku yang ditemukan di Benteng berasal dari familia yang sama, yaitu familia Polypodiaceae, termasuk dalam subfamilia yang berbeda, yaitu Pteridiaceae. Yang anggota jenis yang paling banyak dibandingkan dengan suku-suku tumbuhan paku lainnya, yaitu sekitar 170 genus dan 7.000 spesies. Hidup kebanyakan epifit, rempang mengajar di tanah atau batang pohon dengan daun yang lebar dan bentuknya beraneka ragam. Banyak anggotanya yang merupakan tanaman hias, taman atau ruangan. Familia Polypodiaceae juga memiliki wilayah distribusi yang luas di permukaan bumi, khususnya di daerah hutan dan di daerah dengan kelembapan tinggi. Tumbuhan paku ini memiliki karakter yang unik, yaitu terdapatnya generasi gemetofit dan sporofit yang saling independen. Selanjutnya, hubungan antara bakteri dan lingkungannya. Enterobacteria merupakan bakteri yang bersifat patogen oportunistik berupa flora normal yang dapat hidup dalam tubuh manusia normal, yaitu salah satunya pada usus manusia, sehingga dapat diasumsikan bahwa keberadaan bakteri ini yang ditemukan di tanah tempat pembuangan air sampah. Salah satu sumber cemaran tanah yang ada di sekitar lingkungan tempat pembuangan air sampah adalah sampah yang tergolong dari bahan organik. Adanya keberadaan sampah organik menjadi penyebab banyaknya mikroorganisme yang bisa hidup di tempat tersebut. Hal organik mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk kehidupan mikroorganisme. Bahan organik merupakan sumber utama karbon dan energi untuk pertumbuhan bakteri, terutama bakteri heterotrof. Bakteri heterotrof merupakan bakteri yang hidup dengan memperoleh makanan berupa bahan organik dari lingkungan karena tidak dapat menyusun sendiri bahan organik yang dibutuhkannya. Hubungan antara jamur dan lingkungannya. Dari referensi yang saya dapat, itu dilihat
dilihat dari kemampuan tumbuh setiap famili jamur skopis yang terdapat di kawasan Arboretum Silva Universitas Tanjung Pura. Polyporacea merupakan famili yang mempunyai kemampuan tumbuh yang relatif besar. Hal ini dapat dilihat pada jumlah jenis jamur yang tumbuh pada kayu mati atau ranting yang merupakan tempat tumbuh jamur dari famili tersebut. Famili tersebut memiliki jenis terbanyak dikarenakan jenis-jenis dari famili tersebut merupakan jamur dekomposer yang banyak tumbuh pada pohon yang telah mati. Artinya, jamur yang ada di kawasan ini adalah umumnya bersifat sporofit. Jenis-jenis jamur tersebut hidupnya menempel pada kayu mati dan tidak merugikan organisme lain sekitarnya. Dari 30 jenis jamur mikroskopis yang ditemukan di Arboretum Silva sebesar 90% jamur mikroskopis yang tumbuh di kayu atau ranting mati, 6,67% tumbuh di akar, dan 3,33% tumbuh pada serasa daun. Sekian materi yang bisa saya bawakan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.